Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna ya talaba rahimani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan bikum. Kita masuk pada materi suluk pertemuan yang kedua. Masih melanjutkan tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah di dalam kondisi-kondisi khusus. Kita masuk 2 poin. Hari ini kita akan bahas kaifa tata'amalu ma'allahi idza ahabbaka dan idza lam yastajib laka. Bagaimana perilaku kita, apa sikap kita kepada Allah saat Allah mencintai kita atau saat Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah idza ahabbaka. Laisal ajab an tataqarraba ilallahi wa tuhibbahu. Bukan perkara aneh kalau kamu mendekatkan kepada Allah dan mencintai Allah. Walakinnal ajaba, akan tetapi perkara itu akan menjadi bagus, sesuatu yang wah, an yatawaddada ilaikallahu bil atoya. Allah menyayangi kita, mencintai kita dengan memberikan atoya, pemberian-pemberian, wal hadaya, hadiah-hadiah, wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Bahkan wa yuhsinu ilaika wa yuhibbuk, bahkan Allah berbuat baik kepadamu serta mencintaimu. Kalau kita manusia kan membutuhkan Allah. Kita beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, itu perkara yang sudah selayaknya, sewajarnya, dan seharusnya. Akan tetapi di sini justru Allah lah yang mencintai kita, menyayangi kita, dengan Allah memberikan karunia dan nikmat begitu banyak kepada kita. Itu artinya bagaimana kalau Allah mencintai kita, apa sikap kita. Dan bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Kaifa ta'rifu? Fa kaifa ta'rifu anna Allah yuhibbuka? Bagaimana kamu tahu Allah mencintaimu? Kita bisa tahu yang pertama, in kunta mahbuban lada khirati khalqih. Kalau kamu dicintai oleh khirati khalqih, orang-orang yang terbaik dari makhluk Allah. Orang yang baik mencintai kita. Orang-orang soleh mencintai kita. Wa ahlus solahi min ibadihi. Orang-orang soleh mencintai kita. Maka itu salah satu ciri. Fahuwa, dia Allah, yuhibbuka, mencintaimu. Itu ciri yang pertama. Maka nanti kalau kita punya ciri seperti ini, sikap kita apa? Kalau kita diterima oleh orang banyak, orang-orang baik mencintai kita. Yang kedua, ciri yang kedua, wa in kana yusayyiruka fi tariqit ta'ah. Jikalau Allah menjadikanmu berjalan, yusayyiruka fi tariqit ta'ah, dalam jalan ketaatan. Allah memberikan kita taufiknya, ilhamnya, hidayahnya, kita bisa istiqomah di atas sunnah. Bisa istiqomah di atas ketaatan. Bahkan wa ya'simuka, Allah melindungimu minal maksiyah, dari kemaksiatan. Maka ini ciri fahuwa, dia Allah yuhibbuka. Ketahuilah ini salah satu ciri Allah mencintai kita. Kalau Allah menuntun kita terus berjalan di atas jalan ketaatan. Yang ketiga, wa inistajaba du'a aka, jikalau Allah mengabulkan doamu, wa a'adzaka, dan melindungimu, mimma tata'awwadhu, dari apa yang kamu minta pelindungan kepada Allah, mimma ta'udhu, wantaqama, Allah membalas dan menghukum, man a'daika, musuh-musuhmu, ketahuilah fahuwa, dia Allah yuhibbuka, sedang atau telah mencintaimu. Ini beberapa ciri. Lalu kalau ini ada pada diri kita, apa sikap kita? Maka berikutnya, fakaifa tata'amalu ma'allahi idza ahabbaka. Lalu apa sikap kamu
Apa yang harus kita lakukan kalau ciri-ciri ini ada? Berarti Allah mencintai kita. Yang kita lakukan yang pertama adalah ahbibillah aktsara min kulli syai. Kalau Allah mencintai kita, maka sikap kita yang pertama justru ahbib, cintailah Allah aktsar, melebihi dari segala sesuatu. Melebihi dari cinta kita kepada istri kita, keluarga terdekat kita, orang tua kita, kekasih kita. Ahbibillah aktsara min kulli syai. Kenapa? I'lam annahu aghla wa ajmalu ma fi hayatika min malik. Karena dia Allah aghla, zat yang paling berharga, paling ajmal, paling bagus, yang sangat kita butuhkan fi hayati, dalam kehidupanmu. Lebih aghla, lebih ajmal cinta kepada Allah itu min malik, daripada harta kita. Kita mencintai harta, justru harta yang membebani kita. Tapi tatkala kita mencintai Allah, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Demikian juga cinta kepada Allah lebih mulia daripada ahli keluargamu. Mencintai keluarga kita boleh, silahkan, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta kepada keluarga paling terhenti saat sudah ajal menjemput. Wa iyalik, keluargamu. Wa tijaratik, dan perdaganganmu. Wa maskanik, dan rumah-rumah mewah kalian. Wa nafsika, dan diri kalian sendiri. Bahkan wa kulli syai'. Sikap pertama, kalau Allah mencintai kita, kita balas dengan kecintaan yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah aktsir minad du'a, perbanyak doa kepada Allah. Was'alillaha kulla talabatik, mintalah kepada Allah seluruh yang menjadi permintaanmu. Wa kullama turid, dan seluruh apa yang kamu inginkan. Fahuwa, karena Allah mencintai doa. Minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah. Allah tidak akan marah, murka karena kita banyak berdoa. Bahkan Allah marah kalau kita tidak berdoa kepada. Kalau kita tahu Allah sedang mencintai kita, maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, in aratta an taduma mahabbatullahi, kalau kamu ingin kecintaan Allah itu terus daiman, istiqomah, senantiasa Allah mencintai kita, fattabi', maka teladanilah, ikutilah habiballah, kekasihnya Allah, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara langkah dan sikap kita berikutnya. Kalau cintanya Allah kepada kita ingin terus ada, maka teladani Rasulullah di dalam segala perkara. Dalam beribadah, dalam bermuamalah, di dalam belajar, di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sikap kita ihris ala nawafilit ta'at. Bersungguh-sungguhlah di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan yang hukumnya sunnah. Baik itu sholat minas sholati, sholat-sholat sunnah, wadzikri, zikir, wassaumi, puasa sunnah, wassadaqat, sedekah, waziaratil baitil haram, mengunjungi Baitullah al-Haram, hubban, karena cinta, wasyauqan, dan kangen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk senantiasa mengunjungi Baitullahil Haram. Yang kelima terakhir, sikap kita kepada Allah saat Allah mencintai kita, ibhas an kulli ma yuhibbuhu, cari semua yang Allah cintai, wakum, dan lakukan fauron, segera. Apa yang Allah cintai berupa ketaatan dan kebaikan, kita cari, dapat, dan punya kesempatan, kum, amalkan, kerjakan, laksanakan. Abna'i thalaba rahimani Allah wa iyyakum, itu kondisi pertama tatkala Allah mencintai kita. Kita kembali. Yang kedua, idza lam yastajib lak. Kaifa tata'amalu ma'allahi idza lam yastajib lak. Maksudnya apa?
bagaimana sikap kamu kepada Allah jika Allah belum mengkabulkan doamu? Kita lihat, la tahzan, jangan sedih. In lam yastajibillahu du'aaka. Kalau Allah belum mengkabulkan doamu. Kenapa? Fa anta la ta'riful hikmah. Karena kamu tidak tahu hikmah apa min wara' di balik takjil ditundanya ijabati doa. Dikabulkannya doa. Kita tidak tahu. Fa Ya'qub, contohnya Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, da'allaha berdoa arba'ina sana selama 40 tahun. Ketika terpisah dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salam, doa selama 40 tahun. Ternyata kita dapatkan hikmah yang besar di sini. Seorang nabi berdoa 40 tahun agar diketemukan dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang terpisah dari dirinya sejak kecil. Namun di balik terpisahnya selama 40 tahunan ternyata mengandung hikmah yang luar biasa. Padahal 40 tahun berdoa dan Allah belum mengkabulkannya. Maka kita pun manusia biasa, tatkala berdoa kepada Allah belum Allah kabulkan, jangan sedih sebagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam 40 tahun berdoa. Lalu bagaimana kalau kita berdoa belum Allah kabulkan? Kaifa tata'amalu ma'allah in lam yastajib lak? Maka yang kita lakukan pertama, ahyanan yakunul ya'su minal istijabati qaribun jiddan minal faraji. Kadang-kadang ya'su, keputusasaan dari dikabulkannya doa itu dekat sekali dengan kemudahan, kelapangan atau dikabulkannya doa. Lau sabaral abdu qalilan. Kalau seandainya hamba manusia mampu bersabar sedikit lagi ala istimrar di dalam terus berdoa. Kita doa. Mungkin tinggal 1 hari Allah akan mengkabulkan, kita putus berdoa. Maka seringkali keputusasaan datang tatkala kemudahan hampir tiba. Oleh karena itu fa'iyyaka wal istijala, jauhilah buru-buru. Hindarilah buru-buru. Wal ya'sa, dan juga hindarilah keputusasaan. Fallahu sayastajibu la mahala. Allah pasti akan mengkabulkan doa kita. Itu sikap yang pertama. Tatkala belum dikabulkan doa kita, maka yang pertama, jangan buru-buru, jangan putus asa, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Keputusasaan kadang-kadang datang manakala kemudahan hampir tiba. Sikap yang kedua, i'lam annallaha yu'tika hasanatin. Allah memberikan kepadamu banyak hasanat kebaikan. Bahkan wa yuthibuka 'ala du'a, memberikan pahala kepadamu atas doa. Allah sudah memberikan kita kebaikan. Kita berdoa saja sudah itu dianggap dan dihitung pahala meskipun belum dikabulkan. Fatalama, setiap saat annaka tada'u, kamu berdoa, fa anta ta'khud, maka kamu pada hakikatnya mengambil kebaikan, mendapatkan kebaikan. Wahada limaslahatik, dan kebaikan ini, pahala doa tadi, limaslahatik, hanya untuk dirimu sendiri. Falimadza tatawaqafu. Maka sikap yang kedua, jangan berhenti. Ketika doa kita belum dikabulkan, jangan berhenti, karena doa sendiri itu ibadah. Sekedar menengadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, itu sudah beribadah. Itu sudah mengandung ibadah dan kita mendapatkan pahala. Sikap yang ketiga, ahyanan yusrifullahu anka syurura. Kadang-kadang Allah pun memalingkan, menghindarkan kita dari keburukan. Bisa babi doa, gara-gara atau disebabkan karena doamu.
Anta la ta'lamuha, kamu tidak mengetahuinya. Falimadza la tastamirru, kenapa tidak langsung dan terus berdoa kepada Allah? Karena dengan doa kepada Allah, yang nomor 2 tadi mendapatkan pahala ketika seringkali Allah pun memalingkan kita dari keburukan yang besar karena doa kita. Dan yang keempat, i'lam anna kathrata doa, ketahuilah bahwa memperbanyak doa yuqarribuka, mendekatkan dirimu minallah, kepada Allah. Wa hadza ma yuriduhullah, dan inilah yang Allah inginkan. Jadi tatkala seseorang berdoa belum Allah kabulkan, mungkin Allah menghendaki agar kita terus dekat dengan Allah dengan berdoa kepadanya. Li'annallaha yuhib, karena Allah cinta anna dakwah, agar kita terus berdoa kepadanya. Lidzalika, oleh karena itu, yuakhirul ijabah, Allah kadang-kadang menunda pengkabulan doa. Apa tujuannya? Liyasma'a sautak, agar Allah mengetahui, mendengar suaramu, wa yudhiquka, dan memberikan kepadamu ladzatad doa, kelezatan beribadah doa atau kelezatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, rubbama yakunu ma turidu sayub'iduka 'anillah. Mungkin barangkali apa yang kamu inginkan di dalam doa itu yub'iduka, akan menjauhkanmu 'anillah, dari Allah. Apa yang kamu minta mungkin belum pas waktunya, belum benar-benar baik buat kita. Sehingga seringkali atau kadang-kadang yang kita minta yub'iduka, akan menjauhkanmu dari Allah. Wa yuqi'uka, dan membuat dirimu terjatuh pada fitnah. Allah yuridu an ya'simak, padahal Allah ingin melindungimu, wa yahmiyaka, dan ingin melindungimu, fayuakhirul ijabah, sehingga Allah pun menunda pengkabulan doa. Au yu'tika khairan minha, atau Allah akan memberikan kebaikan lain yang lebih besar, lebih baik dari apa yang kamu minta. Abna'i ya thalabah rahimanallah wa iyyakum, demikian tadi untuk pembahasan kali ini. 2 poin, sikap kita kepada Allah idza ahabbaka, dan sikap kita kepada Allah idza lam yastajib laka. Wassallallahu wasallama ala Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.